Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Shalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wal aqibatul muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, faqala ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Wa qala ridwan alladziina hajaru wa jahadu fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim a'zamu darajatan indallah wa ulaika humul faizun. Shadaqallahul adzim. Yang saya hormati bapak-bapak jamaah salat maghrib Masjid At-Taubah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan utama, tiada untayan kata yang pantas diucapkan terlebih dulu kecuali marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah. Malam ini kita dipertemukan di hari yang sangat baik, yaitu tanggal 1 Muharram. Mudah-mudahan pertemuan kita ini meskipun yang pertama bukan yang terakhir, dan pertemuan dalam taklim seperti ini mudah-mudahan dicatat oleh malaikat sebagai amal soleh kita, yang tentunya harapan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Rahmat serta salam senantiasa terlimpah curahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW wa ala alihi wa ashabihi. Wabil khusus yang terhormat Ketua DKI Masjid At-Taubah beserta jajarannya, para sesepuh, para ustadz, para alim ulama, tentu saja yang hadir, saya sebagai mewakili daripada Ustadz Abdul Karim yang mana beliau sedang berhalangan hadir. Mohon maaf kalau nanti ada hal-hal yang kurang pas karena ia belum terbiasa dengan bapak-bapak. Secara kebetulan saya pas kosong jadwalnya, tadi ditelepon supaya bisa mengisi, dan temanya ya Muharram, malam tahun baru Hijriah 1444. Alhamdulillah secara angka kita umurnya bertambah. Yang tadinya 60 jadi 61, yang tadinya 61 jadi 62 dan seterusnya. Akan tetapi hakikatnya umur kita adalah berkurang karena umur sudah ada jatahnya dari Allah, sehingga semakin hari semakin berkurang. Apapun itu, kita selalu sebagai orang Islam dan orang Islam yang pandai berpikir tentunya berharap agar tahun ini 1444 harus lebih baik dibandingkan tahun yang sudah kita lewati. Amin ya rabbal alamin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innallaha yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah nasib satu kaum kecuali kaum itu berubah dengan sendirinya. Oleh karena itu, kalau kita pasif, tidak akan ada perubahan, maka tidak akan ada peningkatan. Kepinginnya harapan kita semakin tua bagikan padi, ilmunya semakin merunduk. Ya, padi yang merunduk, padi yang berisi. Kalau padi yang berdiri begini, berarti dia kosong, nggak ada isinya. Semakin tua semakin merunduk, semakin bertobat, semakin banyak isinya. Artinya apa? Tambah tahun, tambah umur juga, kita semakin lebih mendekatkan diri kepada Allah. Ya. Tentu apa-apa yang kemarin kurang baik
stop sampai di sini, akan kita perbaiki di awal tahun ini, hari pertama tadi itu dan seterusnya. Isilah lembaran yang putih bersih, gemilang dengan tinta emas yang penuh dengan harapan yang cemerlang. Ya. Tata masa depan kita jangan sampai suram. Masa depan kita harus masa depan yang cemerlang, yang gemilang, yang membahagiakan, yang selamat dunia dan akhirat. Ya. Pengalaman demi pengalaman apa yang sudah kita lalui di tahun kemarin, mungkin amal ibadahnya kita masih malas-malas, sekarang harus ditingkatkan. Mungkin kita infaknya kurang gede, tingkatkan lagi supaya gede. Mungkin penghasilan kita masih kecil, tingkatkan supaya lebih besar. Mungkin kita belum pernah umroh maupun haji, tingkatkan agar sekarang ada niat untuk umroh dan haji dan seterusnya. Ini namanya ada peningkatan. Kalau saja tahun ini masih sama dengan tahun kemarin, itu tergolong orang yang rugi. Ya, yang rugi. Apa itu Mas? Oh iya, apa namanya? Bawa itu Ustaz. Apa namanya? Brosur umroh, barangkali ada yang mau umroh. Nanti dibagi aja. Insya Allah mudah-mudahan ada yang sudah pergi haji Pak. Alhamdulillah. Yang umroh? Alhamdulillah. Kebetulan saya penyelenggara haji dan umroh. Jadi boleh juga ngajak untuk umroh yuk rame-rame. Kalau jamaah kita di sini ada pembimbingnya yang jelas dan enak. Insya Allah di tanggal 12 September itu berangkat kita umroh. Doain Pak, mudah-mudahan lancar Pak ya. Amin. Menunggu jamaah yang dari sini juga, ayo kita bergabung. Ya. Jadi apa-apa yang sudah baik di tahun kemarin, tingkatkan lebih baik lagi. Kalau itu sebuah kerugian, jangan terulang lagi. Jangan sampai kita kerugian 2 kali dalam waktu, maksudnya dalam suasana atau dalam bentuk yang bersama atau dalam bentuk yang sama, itu tidak boleh. Bahasanya Roma Irama, cukup sekali kehilangan tongkat. Begitu. Artinya apa? Kita cukup sekali kerugian, jangan terulang lagi. Di tahun ini mesti harus lebih berhati-hati, jangan sampai kerugian. Kalau kemarin untungnya baru sedikit, bagaimana supaya untungnya banyak? Jadi selalu dipacu ya, dengan adanya tahun baru Hijriah, kita bangkitkan ya, energi positif kita supaya apa? Supaya semangat hidup itu betah di dunia itu. Jangan sampai hidup itu nggak betah. Layak ya walayak maut, hidup enggak mati enggak. Hidup segar mati tak mau. Ya itu gimana kalau gitu? Kayaknya sia-sia. Maka semangat. Dengan kita semangat hidup, maka semangat untuk beribadah. Bangkitkan semangat kita. Alhamdulillah kalender Hijriah itu hampir 2 bulan atau 3 bulan sekali selalu ada saja momen-momen yang sangat penting. Termasuk diantaranya ini adalah Muharram, tahun baru Hijriah ini. Siapa lagi yang akan membangkitkan atau menghormati serta memperingati kalau bukan kita umat Islam? Kalau tahun Masehi, semuanya kita rame-rame. Tapi tahun ini Hijriah, kita kenapa masih sepi-sepi aja? Minimal kita adalah bangkitkan dari diri kita. Ibda binafsik, mulailah dari diri kita. Kalau diri kita nggak mau memulai, bagaimana orang lain? Kita harus memulai dari diri kita. Kemudian keluarga kita, lingkungan kita, jamaah kita, terus begitu. Kita mulai dengan bahwa ini adalah semangat untuk segala-galanya, baik itu adalah duniawi maupun ukhrawi. Kemudian jamaah yang berbahagia, bahwa Hijriah itu sejarahnya mengapa bedanya jauh sekali. 2022 dengan 1444 itu bedanya 400 sekian. Karena ketika Rasulullah itu hijrah dari Mekah ke Madinah, 2 tahun kemudian baru diusulkan bahwa supaya Islam itu punya kalender Hijriah. Dulunya pakai kalender Masehi. Masehi adalah dengan lahirnya Nabi Isa, tetapi Islam itu mengambil kalender yang bukan difokuskan kepada
mengkultuskan seseorang, tetapi peristiwa yang luar biasa yaitu hijrah. Apa itu hijrah? Pindah dari satu tempat ke tempat yang lain, ataupun pindah dari satu keadaan yang kurang menguntungkan menuju kepada keadaan yang lebih menguntungkan. Beralih dari satu kondisi yang tertekan menuju kondisi yang bebas, merdeka. Beralih dari satu kebiasaan kita seperti ini, kita beralih menuju kepada hal yang baru yang itu lebih baik, itu namanya juga hijrah. Maka dari itu menurut Imam Al-Ghazali, hijrah itu dibagi menjadi 3. Pertama, hijrah badaniyah, badan kita, jasmani. Yang kedua, hijrah lisaniyah, lisan kita. Yang ketiga adalah hijrah qalbiyah, hati kita. Tentunya kalau hijrah badaniyah, bapak-bapak sudah terlanjur tetap di telaga Telaga Murni. Udah telaga murni lagi. Ada saudara saya telaga Sakinah itu, saudara. Nah itu tadi saya kebablasan ke sono. Telaga Sakinah. Sudah telaga Sakinah ini, berarti kelewat ini. Balik lagi muter. Ya Allah, sampai sini pas menjelang maghrib. Belum pernah untuk sini. Ya. Sekali bisa ke sini, apal dia 2-3 kalinya. Telaga Murni, masya Allah. Mungkin ada juga saudara kita Telaga Murni, saya belum sempat ngebel. Ini kayaknya kalau nggak salah dulu ada saudara kita yang tinggal di Telaga Murni. Kebanyakan ini dari daerah mana Pak? Jawa, apa daerah Sunda, apa asli sini? Campur ya? Campur, alhamdulillah. Ya campur. Kalau campur ya alhamdulillah. Artinya ada kolaborasi ya kebiasaan kita. Ya alhamdulillah. Baik. Jadi apa itu kita pindah badan kita? Saya udah punya rumah sendiri, udah terlanjur betah di sini, kerjaannya juga dekat. Nah, itu udah kita tinggalkan hijrah badaniyah. Memang Rasulullah hijrah badaniyah, ya tiga-tiganya, ya badannya iya, lisannya iya, kemudian hatinya iya. Setelah dibersihkan isi hatinya oleh Jibril, maka dia bisa hijrah dan kemudian Isra dan Mi'raj itu. Nah, ini hijrah ini kita itu paling tidak hijrah lisan kita dan hati kita. Bagaimana caranya untuk menghijrahkan lisan kita? Lisan kita yang kadang-kadang itu kalau bicara keluar ucapannya tapi nggak bernilaikan ibadah, sia-sia. Kita sudah mengeluarkan energi tetapi tidak berpahala. Nah, bagaimana supaya berpahala? Nah ini ngaji. Contoh misalnya, ada orang melihat anak kecil ketabrak sepeda dari jauh, ceker, kunci, kunci yang keluar, kaget, kunci. Jadi kalau ci belakangnya, kalau belakangnya yang lain, akan berbahaya itu. Yang begitu meskipun itu spontanitas dan itu gerakan refleks, biasakan kita bagaimana agar gerakan refleks kita itu bernilai ibadah. Begitu melihat cekir ada tabrakan, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, atau subhanallah, astagfirullah, ini akan bernilaikan pahala. Alihkan lisan kita, ucapan kita supaya bernilaikan ibadah sehingga berpahala. Itu contoh seperti itu. Kita ngomelin anak kita Pak, asal keluar, mengajar dasar anak susah diatur. Padahal bapaknya bapak sendiri, emaknya juga bapak sendiri. Anaknya kalau pintar jawab, kalau anaknya susah diatur, bagaimana bapaknya? Kan nyakitin kalau gitu. Ya. Karena karena kita mencapinya itu keceplosan. Coba kalau kita ngomong, anak, kamu nakal ya, mudah-mudahan jadi presiden gitu. Jadi doa itu, jadi doa. Ya, jadi presiden sekarang boleh jadi. Anaknya orang biasa bisa jadi presiden, bisa jadi pejabat. Jadi kita itu ucapannya bagaimana supaya berpahala. Napas kita kerja capek, kos-kosan, keringetan. Begitu sampai duduk sampai di rumah,
Capek bener ya. Ini gak berpahala Pak. Tapi kok astagfirullahaladzim, alhamdulillah, seger, saya masih sehat, masih keringetan. Ini berpahala. Alihkan yang begini, alihkan perasaan kita yang seperti itu. Yang tadinya kita kurang ajar aja. Apalagi di jalanan ramai, disalib, supir disalib, apa yang keluar? Jingle. Dasar monyet loh itu. Kaki 4 keluar semua buat binatang. Sekarang jangan keluar seperti itu. Ditahan dengan ilmu yang kita dapatkan, hijrahkan lisan kita, begitu kaget, astagfirullahaladzim, istighfar, ya, ampuni Allah segala dosa kita, astagfirullahaladzim, atau subhanallah. Kaget gitu. Nah, ini mulai dilatih. Kalau nggak dilatih sulit. Kita pelan-pelan. Karena kaget Pak. Jangankan orang biasa, Ustaz aja kan begitu, betul kurang ajar kan begitu, lupa. Nah, ini ayo kita kendalikan itu semuanya. Bagaimana agar ucapan kita, lisan kita, sekeluar-keluarnya itu berpahala. Capek ngeliatin burung, ya. Menikmati udara segar, ada kipas angin, mungkin ada AC atau mungkin alam gitu. Kita sambil tafakkur, berpikir akan kekuasaan serta kehebatan Allah, kebesaran Allah. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Tahu-tahu umur saya sudah 60 tahun. Kita tahu-tahu biasa gitu. Perasaan saya masih muda. Kemarin rasa sunat aja masih ingat, SD masih ingat, SMP masih ingat, SMA lagi seneng-senengnya gitu ya. Sekarang udah 60 tahun ya Allah. Ya. Panjangkan umur saya, sehat dan bermanfaat. Sehat dan bermanfaat. Itu penting manfaatnya. Sehat, bermanfaat, banyak duit, senang gak Pak? Nah, itu. Sehat, senang, bermanfaat, banyak duit. Mensyukuri nikmat Allah. La in syakartum lazidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kita mau mensyukuri nikmat Allah, maka Allah akan tambahkan, ya, tambahkan kenikmatan-kenikmatannya. Tapi kalau kita nggak pernah bersyukur, itu waduh, azab yang amat pedih akan datang pada kita. Lazidannakum wa la in kafartum, kalau Anda itu kufur, tidak mau bersyukur, inna adzabi lasyadid, sesungguhnya siksaanku, azabku sangat pedih buat kamu. Makanya diingatkan sampai 32 kali dalam surat Ar-Rahman. Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmatku yang mana lagi yang kau dustakan? Diulang-ulang sampai 32 kali. Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmatku yang mana lagi yang kau dustakan? Kenapa? Sudah saya kasih nikmat, bangun tidur sehat, bisa makan, bisa minum, bisa ngopi, bisa ngeteh, bisa naik motor, naik mobil, bisa kerja, pulang kerja masih sehat, bisa macam-macam. Masih belum bersyukur, dipertanyakan bukan hanya 1 kali, 32 kali dipertanyakan. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmatku yang mana lagi yang kau dustakan? Kenapa kau masih belum mau bersyukur? Nah, maka dari itu, apapun kita, kaya apa, jadi apa, itu perlu bersyukur. Syukuri apa yang ada, hidup adalah anugerah. Kita jalani hidup ini, melakukan yang terbaik. Siapa yang nyanyi Pak? Pak Sohan. Iya, ngikutin suaranya Jumasif. Apa tuh? Ini perlu kita syukuri. Ya Allah, ya Rabbi. Pak, masih banyak orang yang gak punya rumah Pak. Ini telaga-telaga murni loh Pak. Telaganya ini gak campuran, gak palsu gitu. Murni telaganya, enak kan? Masya Allah. Ya Rabbi. Ramai sekali ternyata daerah sini, Masya Allah. Dulu saudara saya ngambil Telaga Sakinah itu dekat danau itu. Saya dari Bekasi aja, Jakarta, dari Jakarta
sebetulnya sekarang sudah ramai kayak begini ya. Dulu itu masih sepi, Telaga Sakinah. Itu kan ada masjid juga kan dekat danau itu. Ya. Jadi di dalam rangka kita Muharram kita tingkatkan. Belum lagi apa? Bahwa Rasulullah setelah membina di Madinah, yaitu suku Aus dan suku Hajrah berantem terus, pindah ke Madinah, dibina oleh Rasulullah. Dibentuklah namanya Piagam Madinah. Piagam Madinah itu orangnya bukan Islam semua. Ada yang Yahudi, ada yang Nasrani, macam-macam. Ada yang nggak pernah sholat. Tapi disatukan oleh Rasul dengan Piagam Madinah. Bahasa kita ini loh Pancasila. Ini loh Bhinneka Tunggal Ika, bermacam-macam suku tapi harus bersatu. Ini Piagam Madinah. Untuk membentuk Islam menjadi jaya, Islam menjadi maju, pelan-pelan. Masya Allah. Itu Rasulullah ketika di Madinah. Hijrahnya Rasul dari Mekah ke Madinah itu ada pelajaran yang perlu kita ambil. Pertama dari siasat orang mau pindah itu harus ada perhitungan untuk ruginya. Pernah hijrah ke Taif, di sana dilemparin batu. Di Taif itu jaraknya kurang lebih dari Mekah itu sekitar 20 kilo atau 21 kilo. Ya, itu daerahnya subur, sayur mayur banyak di Taif. Pindah ke sana dianggapnya mau disambut dengan baik, katanya dilemparin batu Pak, sampai perjalanan Rasul lari-lari menuju ke kebun kurma. Sampai saat ini jalan setapak untuk lari Rasulullah diabadikan, masih ada. Jadi kalau ke Taif itu naik kereta gantung, melihat itu jalan di mana Rasulullah itu menuju ke kebun kurma. Apa yang terjadi? Jibril datang, wahai Rasul, kalau engkau mengizinkan orang-orang yang melempar aku balas semuanya dengan gunung Uhud, aku lemparkan supaya mati semuanya. Tapi apa? Rasulullah orang yang sangat bijaksana, yang sangat baik, pemimpin yang tidak memikirkan diri sendiri, pemimpin yang tahu diri. Didoain oleh mereka, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Jangan ya Jibril, berilah ya Allah petunjuk mereka kaumku, karena mereka itu belum ngerti kalau saya ini nabimu ya Allah. Kalau dia itu tahu kalau aku adalah utusanmu, niscaya mereka tidak akan melempar. Kalau kita gimana? Dilempar, awas ya. Pembalasan lebih kejam daripada perbuatan. Kita difitnah, awas, nggak bisa tidur. Kurang ajar banget itu. Kenapa sih saya dihina, saya difitnah, macam-macam. Aduh, saya jadi dikeluarin dari perusahaan gara-gara dia. Nah ini nggak bisa tidur kita. Ada sahabat Rasul namanya Abu Dzamzam. Abu Dzamzam ini penggembala kambing, tapi oleh Rasulullah disebut sebentar lagi para sahabat akan ada ahli surga yang lewat di depan kita. Orang nebak-nebak para sahabat yang kumpul. Paling Abu Bakar, paling Umar, paling Utsman atau Sayyidina Ali yang dianggap sebagai sahabat Rasul. Ternyata penggembala kambing lewat. Nah itu dia orangnya. Penasaran kan Umar bin Khattab, dikejar dia, cari rumahnya, nginep 3 hari 3 malam. Apa yang dilakukan oleh Abu Dzamzam itu? Abu Dzamzam hanya biasa-biasa saja, sholat malam 2 rakaat saja salat. Habis itu baca doa sebentar, tidur lagi. 3 malam berturut-turut diintip sama Umar bin Khattab seperti itu. Penasaran, ditanya, Tuhan, aku sini sebenarnya mau bertanya pada Anda, amalan apa sih Anda itu tiap malam, atau kapan Anda beramal sehingga Anda itu kata Rasul menjadi ahli surga? Yang benar, iya Rasulullah mengatakan ahli surga. Saya nggak ngamalin apa-apa, cuma ya biasa aja kalau malam tidur dan bangun sholat 2 rakaat, sholat tahajud, kadang yang 4 rakaat, sholat hajat. Habis itu saya baca doa. Tapi saya ada doa sebelum tidur. Apa itu doanya? Ya Allah, ampunilah dosa-dosa saya, dosa kedua orang tua saya. Ya Allah, ampunilah dosa-dosanya orang yang menghina saya. Berilah mereka petunjuk ya Allah. Ya Allah, mudah-mudahan orang yang memandang saya sebelah mata ya Allah, berikan mereka ya Allah petunjuk darimu ya Allah. Berikan hidayah. Orang yang
memandang saya itu hina, ya Allah, berikan mereka ampunan ya Allah. Itu setiap tidur saya begitu. Oh, ini rupanya. Ini amalan yang menyebabkan mereka menjadi ahli surga karena selalu memaafkan kepada siapa saja yang bersalah, siapa yang menfitnah, siapa yang menghina. Bisa nggak kira-kira kita gitu Pak? Bisa. Ada tetangga kita ribut sebentar, waduh, malamnya nggak bisa tidur Pak. Aduh, ya, aduh, baik, kurang semangat. Coba kita, ya Allah, inilah ciri-ciri orang muttaqin yang dikatakan wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardh uiddat lil muttaqin. Surga yang seluas langit dan bumi disiapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Alladzina yunfiquna fis sarai wad dharai wal kadhimina al-ghaidha wal 'afina 'anil nas. Mereka orang-orang bertakwa itu adalah yunfiquna fis sarai wad dharai. Mereka yang berinfak baik dalam keadaan sempit maupun dalam keadaan lapang. Banyak duit dia sedekah, sedikit juga sedekah. Enggak ngaruh, pokoknya sedekah terus. Alladzina yunfiquna fis sarai wad dharai wal kadhimina al-ghaidha, yang bisa menahan diri untuk tidak mengatakan anjing, babi, monyet, dan seterusnya. Kurang ajar, ditahan. Ini orang yang bisa menahan diri seperti ini orang-orang yang muttaqin. Itu. Wal kadhibina wal 'afina 'anil nas, dan orang yang selalu memaafkan kepada siapa saja. Mulai tahun baru ini, yuk kita pancarkan energi positif, thinking kepada siapapun. Tetapi kita pasang ranjau, dalam arti kita pasang kewaspadaan. Kadang orang ada yang curiganya tinggi banget. Ini curiga, nggak percaya. Ada nggak percaya. Mau beli apa ini? Mesin, mau beli speaker atau beli AC itu? Ya, diintip-intip berapa sih? Suruh nanya sih, nggak percaya. Akhirnya nggak percaya dengan DKM. Waduh, DKM kerjanya sudah pusing. Ada baiknya kagak ada yang muji, ada jeleknya udah pasti. Ada yang macam-macam. Tabraklah, karena itu pekerjaan yang mulia. Terus masjid pekerjaan yang mulia. Makanya apa? Kita wal-afina, selalu memaafkan kepada orang. Jangan terlalu banyak suudzon atau curiga. Tapi waspada perlu. Gitu. Jadi ciri-ciri orang muttaqin itu banyak sekali. Itu diantaranya adalah itu. Maka kita dalam tahun baru ini tingkatkan amalia kita. Alladzina, orang-orang banyak, wahajaru, yang hijrah, wajahadu, yang berjihad, bi awalihim wa anfusihim, dengan hartanya dan dengan jiwanya. A'dhamu darajatan, itu setinggi-tingginya derajat indallahi, menurut Allah, yang setinggi-tingginya derajat orang yang berhijrah dan berjihad di jalan Allah, ya fisabilillah. Kemudian ulaika humul faizun, mereka itu adalah orang-orang yang beruntung. Pengen jadi orang beruntung kan Pak? Ini. Maka apa? Tingkatkan hijrah kita, lisan, qalbun, hati kita. Bagaimana? Kita tuh sering kadang-kadang itu ya baru punya mobil baru sombong, baru punya rumah tingkat sombong, kadang dengki juga. Tetangga yang punya rezeki kitanya yang sakit, tetangga rumahnya tingkat, istri kita langsung pingsan. Aduh, ini apa? Hati yang dengki, hati yang iri, nggak boleh. Ya, ini harus dihijrahkan, pindahkan kepada yang bahwa rezeki tidak akan salah alamat, rezeki itu tidak akan ketukar. Ya, rezeki tidak salah alamat dan tidak ketukar. Allah sudah tentukan masing-masing. Allah ciptakan langit dan bumi, Allah ciptakan gunung-gunung, Allah ciptakan itu lautan tanggal 10 Muharram. Ini tanggal 10-nya nanti terjadi pada hari Senin, Pak. Hari Senin tanggal 8 Agustus. Rasulullah pernah ditanya, wahai Rasul, bagaimana dengan antara puasa As-Sabul Asyura, puasa di tanggal 10 bulan Asyura? Rasul menjawab, ya, yukaffiru
yukaffiru sanatal madiyah, rawahul Bukhari wa Muslim. Hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim, Rasulullah menjawab, puasa 1 hari tanggal 10 Muharram itu adalah menghapus dosa-dosa kecil selama 1 tahun yang sudah kita lewati. Nah ini makanya kita ngaji ini pentingnya hari ini, tanggal 8 nanti Agustus atau tanggal 10 Muharram kita berpuasa sehari, tetapi pahalanya menghapus dosa 1 tahun. Beramal dengan berilmu tentu akan lebih baik dan lebih tepat, pahalanya lebih besar dan diterima oleh Allah SWT daripada beramal tidak berilmu. Amma ya'mal bi ghairi ilmin, amaluhu mardudatun la tuqbalu. Siapa yang beramal tetapi tidak ada ilmunya, maka amalnya ditolak. Mardudatun la tuqbalu, ditolak dan tidak diterima. Tetapi dengan bapak-bapak rajin ngaji, ini harus kita tingkatkan. Sebab ngaji itu gurunya jangan bah Google, Pak. Kalau gurunya bah Google, kita nggak bisa nanya. Ada satu contoh, kita tuh harus punya guru, yang gurunya juga punya guru. Nah, itu terus begitu sampai kalau perlu sampai ke Rasulullah, walaupun udah ratusan tahun. Jadi punya sanad, guru terus. Jangan asal punya guru tapi nggak punya sanad, bisa-bisa menyesatkan. Contoh, ada sebuah hadis. La sholata liman li jaril masajid. La sholata, tidak disebut sholat li jaril masajid, bagi orang-orang yang tetangga masjid kalau dia sholatnya fil bait, di rumah. Ini kalau diartikan lanya itu la nafi, yang artinya tidak dianggap sholat, berarti tidak sah sholatnya. Ini berbahaya. Di Google seperti itu, la sholata li jaril masajid. Ini bahaya. Kita nggak bisa nanya ke Google, apa kita bisa nanya, Bah Google, ini lanyala apa ini? Artinya, maksudnya apa? Ya bisa. Tapi kalau ada guru, bisa. Artinya itu, lanya itu artinya tidak afdol, bukan tidak sah. Sholatnya sah. Orang yang dekat masjid, rumahnya, kalau sholatnya itu di rumah, menurut hadis itu la yasihu. Kalau secara kontekstual tidak sah sholatnya. Lah kan udah nempel di masjid, buru-buru mau kerja dari Jakarta, tinggalnya di jauh di Telaga Murni, kan jauh sekali itu. Subuh nggak sempat sholat berjamaah. Wah, berapa tahun saya sholatnya nggak sah. Bahaya. Kalau tidak punya guru, bahaya. Itu maksudnya kurang afdol, tidak afdol, tidak utama. Kalau dekat masjid, ya lebih utama sholatnya di masjid, jangan di rumah. Apa mau jadi Pak Soleha? Bukan Pak Soleh, tapi Pak Soleha. Perempuan kan Soleha. Jadi kayak perempuan, sholatnya di rumah gitu. Ya, lebih utama di rumah, nggak di masjid, itu wanita. Begitu kalau kita rajin senang sholat di rumah, namanya Pak Soleha. Ya nggak mau disebut Pak Soleha. Nah, lalu maka rajin-rajin dan kita sholat di masjid. Hati kita perlu dihijrahkan. Kadang-kadang kita melihat orang menganggap kecil, menganggap enteng, sepele. Kita sombong, sok kaya, sok pinter, sok ganteng dan sebagainya. Itu hilangkan. Mulai sekarang yuk kita bahwa apa sih ya Allah? Kok aku ganteng? Ganteng itu ibarat bundar dibelah jadi 2. Separuh untuk Nabi Muhammad SAW, datangnya Rasulullah, separuh. Yang separuh diparuh lagi 1/4 untuk Nabi Yusuf alaihissalam. 1/4 untuk orang sedunia. Anda kebagian berapa persen? Ya Allah, kecil sekali. Kok kita sombong karena kamu ganteng? Kebagian berapa persen? Kecil sekali. 1/4 ganteng itu dibagi untuk orang sedunia. Lah yang udah meninggal kita turun yang keberapa sudah? Nggak ada apa-apa
apanya dengan Nabi Yusuf, apalagi dengan Nabi Muhammad. Coba itu, Masya Allah. Nabi Sulaiman kayanya luar biasa. Kekayaan kita baru kayak gitu sudah sombong. Jauh dengan Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman dipuji, apa jawabannya? Hada min fadli Rabbi. Oh, ini hebat nih, punya mobil baru, rumah cakep dan sebagainya. Alhamdulillah ya, saya kerja keras masalahnya. Sekolah juga saya sarjana, malah S2, S3. Nah ini namanya nggak mensyukuri, seolah-olah hanya kekuatan kita. Tapi Sulaiman Nabi dipuji seperti itu. Hada min fadli Rabbi. Ini semua adalah karunia Allah. Itu loh Pak. Dipuji oleh orang, jangan terlalu bangga. Dihina, jangan terlalu sakit. Biasa-biasa saja. Dicaci, jangan dibenci. Ya. Biasa. Bahkan kadang-kadang hinaan orang terhadap kita membuat kita menjadi semangat, menjadi penyebab kita, pemacu dan pemicu untuk kita lebih semangat. Saya pernah begini Pak. Haji tahun berapa? Haji itu dari tahun 2000 saya sudah berangkat haji. 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009. Itu terus-terusan. Ya, karena penyelenggara plus, jadi berangkat terus. Ya. Aku bisa travel. Haji di sana ternyata kita sombong sedikit aja. Ya, ini saya kepingin ngitung apa namanya itu menara Masjid Madinah. Ada berapa sih sebenarnya? Muter. Hotelnya depan ini gampang. Begitu muter Pak, karena sombongnya ada. Nyasar Pak. 2001 saya nyasar. Enggak ketemu-ketemu. Udah capek banget kaki saya ya. Capek banget. Duduk Pak. Astagfirullahaladzim. Ya Allah saya capek sekali. Itu melek. Ini hotelnya di depan mata. Subhanallah. Kenapa tadi nggak kelihatan? Kesombongan masuk kayak begitu tuh. Allah membalas. Anda jangan sombong, ya Allah, hati seberapa, nggak boleh sombong. Tuh diantaranya ya. Jadi haji dan umroh ke tanah suci itu di sana itu memang tempatnya yang mustajabah, bukan waktunya, tempatnya yang mustajabah. Baik di Hijr Ismail, di Mu'tazah, di Rodo. Nah, haji saya pas di Arafah, saya mohon ya Allah, mudah-mudahan saya pulang bisa beli mobil kayak orang-orang ya Allah. Mudah-mudahan saya mohon ya Allah, bisa beli mobil pulang. Sampai di rumah benar bisa beli mobil second Pak. Second. Nah teman saya sama pembimbing juga. Emang mau berangkat, pokoknya Anda mau ente mau doa apa? Pengen beli mobil. Sama, saya juga begitu. Nah, di sana pulang dia beli mobil baru. Begitu. Ayo ketemuan. Itu ketemuan. Saya bawa mobil second. Mana mobilnya? Gitu. Loh, kok mobil bekas? Emang kenapa? Yakin doanya nggak komplit ente. Emang kenapa? Doanya gimana? Ya Allah, mudah-mudahan saya pulang haji bisa beli mobil. Cuma gitu doang. Ya mobil tapi bekas. Kurang komplit. Ya Allah, mudah-mudahan saya pulang haji bisa beli mobil baru. Kalau perlu itu apa mereknya apa? Rolls Royce apa? Fortuner sebutin di situ. Oh gitu ya. Iya. Masya Allah. Tapi jadi semangat saya. Begitu ya Allah. Ini orang ya teman sendiri dianggap menghina juga enggak, tapi kenyataan seperti itu bikin semangat. Haji berikutnya, Allah mudah-mudahan pulang saya bisa beli mobil yang baru ya Allah. Begitu bilang cepet bisa beli mobil baru ternyata. Alhamdulillah. Jadi dihina orang itu, dihina teman kadang-kadang menjadi semangat kita. Maka ada hikmahnya. Jangan sampai dihina kita itu benci, lalu kita sedih, bahkan ngedrop ya. Jangan, semangat, apa semangat. Hijrahkan hati kita, ya. Belum lagi dengan kadang-kadang kerentak kita itu dengan tetangga, ya Allah, nyetel tim kenceng amat,
penyanyiannya yang bagus, musiknya pelan-pelan. Kita menolita, gitu ya. Ayu, aku ngenteni tekamu. Wah, enak kalau begitu gitu. Ini sekarang enggak. Di dada sakit. Terus kita mikir, ya Allah, gimana caranya? Doain Pak, ya Allah mudah-mudahan tetangga diberikan petunjuk juga hidayah. Cakep. Jadikan itu adalah musik pengantar tidur. Ya. Istri kita ngorok, kita nikmati Pak. Jadikan itu pengantar tidur. Ada kan orang itu nggak bisa ngorok nggak bisa tidur mana? Nah ini karena tidak menikmati, dinikmatilah itu. Ya, alhamdulillah daripada kita ngetertib atau kita ini, aduh pakai setrum ini nggak pakai setrum biarin aja udah begitu aja. Dinikmati enak. Istri yang gemuk dinikmati, alhamdulillah jadi empuk. Istri yang kurus dinikmati Pak, dinikmati beli bahan nggak boros. Apa sih dinikmati? Iya. Punya badan tinggi bersyukur bisa ngambil barang yang lebih tinggi. Punya badan pendek juga bersyukur Pak. Iya. Dulu ya pendek saya itu kalau tawaf itu nusuk-nusuk gampang Pak, cepat selesai itu. Ya Masya Allah. Lontar jumroh zaman dulu nggak sekarang. Itu kan ini jumroh dilempar dari sini, dari sini, dari sini. Kalau sekarang kan dari satu sisi, jalan dari sini tak nggak bisa lempar jalan ke sana. Balik lagi nggak boleh, ketangkap polisi. Mesti ke sana baru turun. Dulu itu Pak berebut dari sini. Saya nggak pernah kena batu, tapi orang yang tinggi kena batu. Kenapa itu? Ini kena batu saya apa? Ini hijau. Karena tinggi, yang mungkin yang dari jauh pendek kali ya. Jadi guplak sini gitu. Ya Allah. Pakai kacamata juga dia. Kalau lagi pakai ihram nggak boleh pakai helm. Pakai kacamata. Pakai kacamata mau kerikilnya masuk ke mata sini berdarah. Ente kan pakai kacamata. Ya tapi kenapa kerikil masuk ke mata ini ya? Astagfirullahaladzim. Untung aja kalau dia sesama setan jangan saling melempar. Berarti begitu. Sesama setan jangan saling melempar. Dilempar itu setan mengikuti nampak jelas Nabi Ibrahim ketika mau menyembelih Ismail digodain sama setan, dilempar setannya. Sekarang dipraktekkan dengan melontar jumroh. Bismillahirrahmanirrahim. Rajmali sayap jepier. Satu tuku 7, sana 7, besok lagi 7. Kecuali yang pertama jumrah Aqabah 7, hanya 1 doang. Besok 3 terus. Dilempar setannya itu setan yang ada pada diri sendiri. Setan dengki, setan bawel, setan pelit itu supaya ketinggalan di sana. Pulang haji sudah menjadi orang yang baik, yang dermawan, jutawan, nggak haus kan? Iya, harus begitu. Itu tanda-tanda haji mabrur. Umroh juga begitu, umroh mabrur. Nggak ada ceritanya orang umroh maupun haji itu pulang jadi miskin, nggak ada itu. Pengen umroh nggak? Pengen umroh benar? Udah daftar belum? Kalau belum daftar ya kapan dipanggilnya? Ustaz saya kepengen banget lihatnya, kepengen saya sih, tapi saya belum dapat panggilan. Udah daftar belum? Belum. Ya belum daftar ya. Kapan? Bapak datang ke rumah sakit, datang langsung duduk, dipanggil nggak sama suster? Enggak. Rumah sakit mau tutup. Ya. Maksudnya IGD. Jadi nggak pakai ya. Bapak ini di rumah sakit udah mau tutup, mau berobat, udah daftar belum? Belum lah, ya kan dipanggil. Tapi kalau sudah daftar, sudah dipanggil. Caranya bagaimana? Coba dibagi itu. Caranya itu dibagi. Ya, oh cuma 27 juta bisa.
Bisa nyicil nggak? Bisa nyicil, silakan. Ya. Dulu saya kalau memang masih ada DP 8 juta, berangkat umroh dulu, pulang terusin nyicil, gitu. Ada begitu. Mudah-mudahan kawan saya masih bisa seperti itu. Di situ di baliknya ada itu, haji dan umroh cicilan. Haji itu cicilan Pak, 3,5 juta sudah bisa dapat nomor polisi. Yang penting booking dulu. Memang kadang-kadang nggak booking itu, jadi sekarang daftar 23 tahun untuk Bekasi Kota. Ini termasuk sini Cikarang apa ya? Cikarang maksudnya Kabupaten Bekasi. Kabupaten Bekasi itu 30 tahun. Daftar sekarang 30 tahun baru berangkat. Itu untuk anak-anak kita. Tapi atas nama Bapak nanti kalau misalnya umurnya nyampe, alhamdulillah, kalau enggak bisa di habis Mas. Habis. Oh. Waduh, mohon maaf nanti sebelah sini ya, nanti foto-foto. Belum ya? Ya. Tadi kurang banyak bawahnya itu. Baik. Nanti saya kirim pakai HP ya untuk ya. Jadi itu 3,5 juta dengan penggantian syariat ditalami supaya 25 juta. Dapat nomor polisi, tinggal nunggu Pak. Bapak nyicil tiap bulan. Kayak kredit mobil, motor, 3 bulan nyicil. Ada nomornya nyicil. Selesai sudah lunas, belum berangkat, 20 tahun lebih. Ya. Tapi kalau ini umroh nggak pakai nunggu. Haji yang nggak pakai nunggu namanya haji furoda, 300 juta. Nggak mahal. Iya, sama Fortuner kan masih mahal Fortuner itu. 300 juta. Daftar sekarang, tahun besok berangkat. Nah kalau haji plus nunggunya 7 juta. 7 tahun maaf. 7 tahun. Harganya berapa? $12.000 itu sekitar ya 200 juta. Mahal. Ibadah yang pakai duit yaitu haji dan umroh. Tetapi ingat bahwa itu adalah 4 sehat 5 sempurna. 5 sempurnanya yaitu haji dan umroh. Mudah-mudahan bapak-bapak semuanya bisa pergi umroh semuanya. Syukur bisa pergi haji, amin. Ya Rabbal Alamin. Dengan tausiah saya pada malam hari ini, waktunya sudah isya ya. Alhamdulillah, mohon maaf lewat 5 menit. Tentu saja kurang lebihnya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya, dan nggak usah ada tanya jawab karena sudah paham semuanya. Kita masuk untuk isya. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Sebelum saya tutup, nomor HP saya ada di situ ya. Di situ ada gambar saya, ada nomor HP saya. Saya kebetulan di Bekasi Utara sebagai ketua DMI, Dewan Masjid Indonesia, se-Kecamatan Bekasi Utara, 152 masjid. Alhamdulillah ya. Dipercaya amanah seperti itu. DMI itu netral dari organisasi Islam apa saja masuk. NU masuk, Muhammadiyah masuk, SI masuk, Persis masuk, kemudian LDI masuk, tadi rangkum semuanya. Jadi sama kayaknya MUI ya. Itu DMI, Dewan Masjid Indonesia. Mungkin Bapak masih asing kelihatannya kedengarannya ya, karena baru tahun-tahun ini muncul DMI. Ketuanya adalah JK Bapak Yusuf Kala, kantornya ada di Matraman, pusatnya. Dulunya di Istiqlal. Saya dulu bekerja di Istiqlal di Travel Al-Haramain Jaya Wisata. Ketika berangkat bolak-balik itu karena kerjanya di Istiqlal. Banyak banget jamaahnya dari mana-mana. Karena sekarang terlalu banyak travel, sudah susah untuk berangkat. Hajinya susah berangkat. Dari mulai 2014 sampai sekarang belum berangkat haji lagi saya. Sulit. Tapi umroh ya mohon maaf bukan sombong, nggak bisa kehitung ya. Umroh kan bolak-balik kapan saja. Saya harapkan bapak-bapak semuanya insya Allah bisa pergi umroh dan haji, amin. Amin amin Allahumma ij'alna hajjan mabruran wa sa'yan mashkuran wa daman maghfuran wa amalan maqbulan wa tijaratan la tabur ya alima ma fis sudur akhrijna min dhulumati ila nur. Ya Allah, mudah-mudahan tahun ini lebih baik dari tahun kemarin. Berkahilah ya Allah tahun ini
di bulan Muharram 1444 ya Allah, jadikan dalam tahun yang beruntung bagi kami, menguntungkan bagi kami baik dunia maupun akhiratnya. Jadikan rumah tangga kami rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah, panjangkan umur, sehat walafiat, dan banyak rezekinya yang halal dan thayyibah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Terima kasih dan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.